Jadi makna kata perpecahan tidak secara bahasa, bukan. Perpecahan bukanlah ketika seseorang memisahkan diri dari kelompok yang ada. Nggak selalu demikian perpecahan yang dilarang di dalam syariat. Nggak mesti demikian. Perpecahan yang di dalam syariat adalah ketika seseorang mengkhilafi yang hak, yang sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Itu perpecahan. Jadi ketika sebuah kaum umumnya mereka melakukan kemungkaran, oke? Ada satu orang, dua orang yang menghindarkan diri dari kaum tersebut dan kemudian mereka mengingkari hal yang umum berjalan pada kaum itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang demikian selayaknya dituduh sebagai orang yang memecah belah umat. Nah, kalau gitu jadi hak. Kalau begitu jadi nisbi, jadi subjektif, tergantung selera kaumnya seperti apa. Begitu jadinya. Dapat dipahami maksudnya? Maka Allah bilang, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Jalanku yang lurus, ikuti, yakni Al-Qur'an was sunnah. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kau mengikuti jalan-jalan yang lain, yakni yang bertentangan dengan Quran dan sunnah. Fatafarraq, sehingga akhirnya kalian berpencar tuh dari jalannya. Jadi berpecah belah, melakukan perpecahan di dalam umat adalah ketika seseorang menghindari, menjauhi jalan metode yang hak yang seharusnya sebagaimana dibawakan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awas ya. Dan di mana bersatu al-jamaah, yang dimaksud dengan al-jamaah, awas, adalah mereka yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang hak di atas Al-Quran, di atas sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Itulah jamaah. Kalaupun kita bersendiri, kita di atas jamaah. Tuh. Ketika sebuah kaum melakukan kebatilan pada mereka, oke? Umum pada mereka terjadi takhayul, bid'ah, khurafat dan lain-lain. Haruskah kita dengan nama persatuan ikuti apa yang mereka yakini? Dengan nama persatuan? La, hadza jahl, itu adalah kejahilan yang nyata. Dari mana? Persatuan. Awas. Persatuan la yakun illa ala haq, ala sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah garis lurus. Khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Rasul menggambarkan bagi kami sebuah garis yang lurus. Faqal, Rasul bilang, hadza sabilullah, ini dia jalannya Allah. Jalannya Allah, yakni jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taati Allah berarti taati. Nah, awas. Ini adalah jalannya Allah. Fattabi'u, ikuti jalan yang ini. Oke? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambar garis-garis, ini adalah jalannya Allah. Kemudian khatta khututan an yamini wa shimali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan garis-garis di kiri dan kanan garis yang pertama tadi. Rasul bilang, ini adalah jalan-jalan lain selain jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli sabilin minha, yang dimana di setiap jalan tersebut terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Okay? Rasul menggambar garis yang lurus. Ini jalannya Allah. Kemudian menggambar garis-garis kanan dan kiri. Tuh. Nah, ini adalah jalan-jalan yang lain. Baru membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Yang jalan sunnah. Wala tattabi'u subul, dan jangan kau ikuti jalan-jalan lain, fatafarraq, sehingga kalian berpecah tuh dari jalannya, berpencar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat berpecah belah tuh adalah ketika seseorang meninggalkan jalan sunnah, dan otomatis berarti mengambil jalan bid'ah. Nggak ada jalan setengah-setengah, nggak ada. Maka perpecahan hakikatnya adalah ketika seseorang meninggalkan yang hak, yang makan alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafaur rasyidun, wa ashabuhul kiram radhiyallahu anhu. Zin? Dari situ Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-jamaah antal jamaah wa in kunta wahdak.
Engkaulah al-jamaah even if you are alone. Engkaulah al-jamaah, kalaupun kau bersendirian, tapi kau di atas hak, engkau yang jamaah. Mereka semua yang bersatu dan begitu solid, tapi di atas kebatilan, maka mereka pada hakikatnya berpecah. Tuh, awas, pahami hal ini. Oke? Dikarenakan dakwah yang kita serukan, akhirnya terjadilah yang terjadi. Oke? Seseorang dimusuhi oleh kaumnya, atau anak dimusuhi oleh ayahnya, saudara dimusuhi oleh saudaranya. Iya gak? Laki bini berantem. Gara-gara apa? Nih gara-gara Wahabi nih, pendakwah ya, sawah Salafi Wahabi. Padahal Wahabi apa tahu maknanya. Gara-gara dia syuf, Rasul juga sallallahu alaihi wasallam, kalau perpecahan maknanya adalah lughatan, hanya sebatas etimologi saja, sebatas arti kata bahasa saja. Rasul juga dulu dituduh sama kaum yang engkau memecah belah ya Muhammad antara saudara dengan saudaranya, ayah dengan anaknya. Tuh, seseorang dengan kabilahnya dan kaumnya. Tuh, Rasul dituduh hal yang sama. Nah, ketika kita dituduh hal yang sama karena kebenaran yang kita sampaikan, so it is an honor. Ini kehormatan yang besar. It's an honor. Ya, ini honor, apa? Kehormatan yang besar untuk kita. Alhamdulillah.